Halo pemirsa channel kabarpenumpang.com. Di dekade 70-an hingga 90-an, dikenal sebagai masa keemasan bagi maskapai flagship Garuda Indonesia. Di kala itu, Garuda Indonesia mampu melayani penerbangan ke beberapa kota di Eropa, bahkan melayani penerbangan ke Hawaii dan Los Angeles di Amerika Serikat. Di antara kenangan masa keemasan Garuda Indonesia, publik lekat dengan beberapa pesawat yang khas pada masa itu, seperti Douglas DC-9 untuk melayani penerbangan domestik. Sementara untuk penerbangan jarak menengah dan jauh, Garuda Indonesia mengoperasikan armada wide body seperti Boeing 747-200, Airbus A300, dan DC-10 atau DC-10. Nah, yang disebut terakhir, yaitu DC-10, menjadi kenangan yang membekas bagi banyak penumpang di era tersebut. Inilah jet berbadan lebar Garuda Indonesia yang tampil dengan 3 mesin, di mana salah satu mesin berada di vertical stabilizer. DC-10 adalah pesawat yang dibuat oleh pabrikan McDonnell Douglas, dan yang diakuisisi Garuda Indonesia adalah DC-10 seri 30. Jumlah yang dioperasikan maskapai plat merah ini pun lumayan banyak, yakni total ada 28 unit. Rute yang umum dilayani DC-10 Garuda yaitu ke Eropa, Australia, dan Jepang. Tak itu saja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, DC-10 Garuda Indonesia kerap disulap sebagai pesawat kepresidenan. Dirunut dari sejarahnya, DC-10 lahir sebagai jawaban McDonnell Douglas setelah kemunculan Boeing 747-100. DC-10 pertama kali meluncur pada 29 Agustus 1970 dan dioperasikan perdana oleh maskapai American Airlines pada 5 Agustus 1971. Pesawat ini disasar untuk memenuhi permintaan maskapai yang melayani rute penerbangan jarak menengah dan jauh, yaitu penerbangan dengan jarak di rentang 3.000 sampai 9.000 km. Dari kapasitas, DC-10 dapat memenuhi harapan maskapai. Untuk desain single class ekonomi dengan jarak antar bangku 29 inci dan layout kursi 242, maka pesawat ini dapat membawa sekitar 380 penumpang dalam sekali penerbangan. Garuda Indonesia resmi mengoperasikan DC-10 sejak tahun 1978 sampai pertengahan 90-an. Dengan populasi 28 unit armada, Garuda Indonesia saat itu menjadi operator DC-10 terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Pesawat yang bisa disebut favorit banyak maskapai ini memang mendunia. Dalam 4 varian, total produksi DC-10 mencapai 446 unit. Konstruksinya yang kokoh, plus avionik yang canggih pada masanya, bahkan disebut-sebut lebih modern dibanding Boeing 747-200, menjadikan pesanan DC-10 mengalir deras sampai produksi terakhirnya pada tahun 1988. Meski canggih dan punya sejumlah keunggulan, DC-10 bukan tak punya kelemahan. Ada beberapa kali kecelakaan yang melibatkan pesawat ini. Salah satu yang fenomenal adalah musibah pada DC-10 Garuda Indonesia PKGIE yang hendak bertolak dari Fukuoka, Jepang pada 13 Juni 1996. Dalam musibah tersebut, 3 dari 275 penumpangnya tewas. Musibah ini diakibatkan pilot membatalkan penerbangan di saat pesawat sudah mencapai kecepatan 160 knots. Pilot disebutkan membatalkan penerbangan karena menemukan sesuatu yang tidak beres. Lewat investigasi, akhirnya ditemukan bukti adanya kerusakan pada mesin General Electric CF6 lantaran keausan akibat masa pakai, di mana pihak Garuda Indonesia belum mengganti komponen pada mesin turbojet tersebut. Meski kini tak lagi banyak mengangkasa, pesawat yang dibangun dari platform DC-10 cukup sukses di pasaran. Di bidang militer, KC-10 Extender sampai saat ini digunakan sebagai pesawat tanker udara oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sementara pengembangan pada varian sipil merujuk ke nama MD-11 atau MD-11 yang juga sempat digunakan oleh Garuda Indonesia. Sayangnya penjualan MD-11 tak sesukses DC-10.
Seperti halnya DC-10, pesawat Trijet ini lebih banyak dioperasikan untuk angkutan kargo udara. Nah, demikian bedah seputar sejarah pesawat Garuda Indonesia. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa!